Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 mata kuliah Kaidah-Kaidah Siyasah Syariah akan memaparkan sedikit makalah kami yang berjudul Islam dan Demokrasi serta Implementasi Demokrasi di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Nurul Komariah, NIM 1517043, dan ada dua rekan saya. Yang pertama ada Putri Oktaviani, NIM 1519036, dan satu lagi ada Putri Mahmudah, NIM-nya 1510104. Langsung saja kita ke pembahasan pertama, yang poin A, yaitu Islam dan demokrasi. Nah, demokrasi sendiri itu diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sedangkan pengertian dari sistem politik demokrasi itu sendiri adalah suatu sistem yang menjamin bahwa kebijakan umum itu ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Terus, hubungan Islam dan demokrasi pada dasarnya sangat aksiomatis, sebab Islam merupakan agama dan risalah manusia, sedangkan demokrasi hanyalah sebuah sistem pemerintahan dan mekanisme kerja antar anggota masyarakat serta simbol yang diyakini bahwa membawa nilai-nilai positif pada demokrasi. Terus langsung saja kita ke poin selanjutnya. Secara garis besar, wacana Islam dan demokrasi terdapat 3 pemikiran, yaitu Islam dan demokrasi ada 2 sistem yang berbeda. Kelompok ini sering disebut sebagai kelompok Islamis atau ideologis yang memandang Islam sebagai sistem alternatif demokrasi, sehingga demokrasi sebagaimana konsep Barat tidak dapat dijadikan acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terus ada pemikiran yang kedua, yaitu Islam berbeda dengan demokrasi. Kelompok ini setuju adanya prinsip demokrasi dan Islam, tetapi tetap mengakui adanya perbedaan antara Islam dan demokrasi apabila demokrasi itu sendiri secara prosedural seperti yang dipahami dan dipraktikkan di negara-negara Barat. Terus yang terakhir, pemikiran yang terakhir yaitu yang ketiga, Islam membenarkan dan mendukung demokrasi. Kelompok ini sering disebut dengan kelompok moderat atau liberal. Menurut kelompok ini, Islam merupakan sistem nilai yang membenarkan demokrasi seperti yang sekarang itu dipraktikkan di negara-negara maju. Terus selanjutnya ada poin B, akan dilanjutkan oleh rekan kami. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Oktaviani, NIM 1519036. Saya akan menjelaskan mengenai implementasi demokrasi di Indonesia. Harold Krauss, seorang yang menaruh perhatian sangat besar terhadap politik Indonesia, pernah sedikit pesimis mengenai prospek demokrasi di Indonesia. Demokrasi merupakan topik yang semakin menarik untuk dijadikan bahan diskusi, baik dari kalangan akademisi maupun dari kalangan politisi. Khusus mengenai demokrasi di Indonesia, topik ini menjadi sangat menarik perhatian masyarakat 10 tahun terakhir ini. Hal ini karena orang menaruh perhatian yang sangat besar akan terjadinya masa transisi menuju kehidupan politik yang lebih baik di Indonesia. Arus demokratisasi telah melanda semenanjung sebelah timur Asia, termasuk di dalamnya Korea Selatan dan Taiwan. Di Asia Tenggara, Filipina merupakan contoh konkret terjadinya transisi menuju demokrasi, sementara Malaysia telah mempraktikkan demokrasi konstitusional. Thailand juga sudah memperhatikan perubahan yang sangat substansif dalam kehidupan politiknya yang demokratik. Demokrasi normatif dan empirik.
Dalam ilmu politik dikenal dua macam pemahaman tentang demokrasi, yakni pemahaman secara normatif dan pemahaman secara empirik. Untuk pemahaman yang terakhir ini juga disebut sebagai demokrasi prosedural. Dalam pemahaman secara normatif, demokrasi merupakan sesuatu yang secara ideal hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah negara, seperti misalnya kita mengenal ungkapan pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ungkapan normatif tersebut biasanya diterjemahkan dalam konstitusi pada masing-masing negara. Misalnya dalam UUD 1945, naskah sebelum amandemen sebagai berikut. Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Pasal 1 ayat 2. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya diterapkan dengan UU pasal 28. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Pasal 29 ayat 2. Kutipan pasal-pasal dan ayat-ayat UUD 1945 di atas merupakan definisi normatif dari demokrasi. Akan tetapi kita juga harus memperhatikan bahwa apa yang normatif belum tentu dapat dilihat dalam konteks kehidupan politik sehari-hari dalam suatu negara. Oleh karena itu, sangat perlu melihat bagaimana makna demokrasi secara empirik, yakni demokrasi dalam perwujudannya dalam kehidupan politik praktis. Selanjutnya, demokrasi di Indonesia. Dalam membicarakan tentang demokrasi di Indonesia, tidak bisa dilepaskan dari alur periodisasi pemerintahan masa revolusi kemerdekaan, pemerintahan parlementer, pemerintahan demokrasi terpimpin, dan pemerintahan Orde Baru. Demokrasi pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan. Pada masa penyelenggaraan negara pada awal periode kemerdekaan mempunyai komitmen yang sangat besar dalam mewujudkan demokrasi politik di Indonesia. Hal itu terjadi karena latar belakang pendidikan mereka percaya bahwa demokrasi bukan merupakan sesuatu yang hanya terbatas pada komitmen, tetapi juga sesuatu yang perlu diwujudkan. Tidak hanya yang akan dibicarakan menyangkut demokrasi pada masa pemerintahan periode ini, kecuali beberapa hal yang fundamental yang merupakan peletakan dasar bagi demokrasi di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya. Pertama, political franchise yang menyeluruh. Para pembentuk negara sudah sejak semula mempunyai komitmen yang sangat besar terhadap demokrasi. Sehingga begitu kita menyatakan kemerdekaan dari pemerintah kolonial Belanda, semua warga negara yang sudah dianggap dewasa memiliki hak-hak politik yang sama tanpa ada dianggap dewasa memiliki hak-hak politik yang sama tanpa ada diskriminasi yang bersumber dari ras, agama, suku, dan kedaerahan. Kalau kita mengikuti risalah sidang-sidang BPUPKI, kita akan menemukan dengan jelas bagaimana besarnya komitmen pada pembentuk negara terhadap demokrasi. Hal ini kemudian terwujud dalam naskah UUD RI yang pertama 1945. Kedua, presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi seorang diktator. Dibatasi kekuasaannya ketika Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP dibentuk untuk menggantikan parlemen. Ketiga, dengan makluman wakil presiden, maka dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik kita. Implementasi demokrasi pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan baru terbatas pada interaksi politik parlemen dan berfungsinya pres yang mendukung revolusi kemerdekaan.
elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, sebab pemerintahan harus memutuskan seluruh energinya untuk bersama-sama dengan rakyat mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara agar kesatuan tetap terwujud. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mahmudah, NIM 1519104. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang demokrasi di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu B, demokrasi parlementer. Periode kedua pemerintahan negara Indonesia adalah tahun 1950 sampai 1959 dengan menggunakan Undang-Undang Dasar sementara sebagai landasan konstitusionalnya. Periode ini disebut pemerintahan parlementer. Masa ini merupakan masa kejayaan demokrasi di Indonesia karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam kehidupan politik di Indonesia. Yang pertama, lembaga perwakilan rakyat memainkan peranan yang tinggi dalam proses politik yang berjalan. Yang kedua, akuntabilitas pemegang jabatan dan politisi pada umumnya sangat tinggi. Yang ketiga, kehidupan kepartaian boleh dikatakan memperoleh peluang yang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal. Yang keempat, sekalipun pemilu hanya dilaksanakan satu kali, yaitu pada tahun 1955, tetapi pemilu tersebut benar-benar dilaksanakan dengan prinsip demokrasi. Yang kelima, masyarakat pada umumnya dapat merasakan bahwa hak-hak dasar mereka tidak dikurangi sama sekali, sekalipun tidak semua warga negara dapat memanfaatkannya dengan maksimal. Yang selanjutnya, demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan pembalikan total dari proses politik yang berjalan pada masa demokrasi parlementer. Apa yang disebut dengan demokrasi tidak lain merupakan perwujudan kehendak presiden dalam rangka menempatkan dirinya sebagai satu-satunya institusi yang paling berkuasa di Indonesia. Adapun karakteristik yang utama dari perpolitikan pada era demokrasi terpimpin adalah yang pertama, kaburnya sistem kepartaian. Yang kedua, peranan lembaga legislatif dalam sistem politik nasional menjadi semakin lemah. Yang ketiga, Soekarno dengan mudah menyingkirkan lawan-lawan politiknya yang tidak sesuai dengan kebijaksanaannya atau yang berani menentangnya. Yang keempat, masa demokrasi terpimpin adalah masa puncak dari semangat anti kebebasan pers. Yang kelima, sentralisasi kekuasaan semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Yang selanjutnya yaitu D, demokrasi dalam pemerintahan Orde Baru. Demokrasi pada masa Orde Baru adalah sebuah sambutan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia untuk menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era Presiden Soekarno. Orde Baru ini ingin menjalankan rakyat, bangsa, dan negara yang diletakkan kembali pada pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 murni dan konsekuen. Keluarnya surat pemerintah 11 Maret 1966 merupakan awal lahirnya Orde Baru. Pada masa ini, demokrasi terpimpin ditinggalkan dan demokrasi konstitusional dapat disebut sebagai realisasi demokrasi Pancasila. Pemilu pada masa Orde Baru telah dilangsungkan sebanyak 6 kali dengan frekuensi yang teratur, yaitu setiap 5 tahun sekali. Tetapi kalau kita mengamati kualitas penyelenggaraannya, masih jauh dari semangat demokrasi. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.